67 tahun Sumbawa. 67 tahun Sumbawa itu bukan cuma ulang tahun, ini momen refleksi. Apa yang sudah jadi hasil, apa yang masih jadi PR, dan apa yang harus dipercepat. Karena daerah besar itu bukan cuma yang paling ramai acara, tapi yang paling terasa dampaknya untuk tahu dan tanah Samawa. Cuma menurut kalian nih, Sumbawa itu sudah bergerak ke arah yang unggul atau masih muter-muter di simpang bingung? Mari kita bahas. Pertama, kita harus jujur ya, ada hal yang patut kita syukuri, bahwa Sumbawa punya identitas kuat, budaya kuat, dan masyarakat yang solid. Dan yang paling penting bahwa kemiskinan juga turun. Artinya ada progres, bahkan di tahun lalu kita juga dapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi kita juga harus berani bilang, kalau kita belum menang, karena masih banyak keluarga yang masih hidup pas-pasan. Kedua, Sumbawa ini kaya, tapi belum sepenuhnya jadi sejahtera. Padahal sektor unggulan kita banyak. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, bahkan kita sekarang menuju kepada pertambangan rakyat dan digitalisasi ataupun teknologi. Tapi masalahnya apa? Anak-anak muda sering belum dilibatkan maksimal. Anak-anak muda kadang cuma jadi pelengkap acara di event-eventnya Sumbawa. Padahal yang kita butuhkan adalah anak muda jadi penggerak ekonomi. Ketiga, kita kasih harapan besar kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sarafuddin Jarot dan juga Muhammad Ansori. Karena slogan gerak bersama Sumbawa Unggul itu jangan jadi pajangan, jangan cuma jadi barisan kata pemanis. Kalau slogan itu serius, maka harus dibuktikan lewat program, lewat kebijakan, lewat perubahan yang bisa dirasakan nyata oleh tahu dan tanah Samawa. Menurut saya, sebagai warga, kalau Sumbawa mau naik kelas, ada 6 langkah konkret yang harus dibenahi. Pertama, ekonomi kreatif harus jadi mesin uang. Sumbawa harus punya ruang kreatif yang hidup. Konten kreator, event organizer, UMKM kuliner, fashion lokal, musik, desain, dan lain sebagainya. Kedua, digitalisasi ekonomi rakyat. Petani panen, nelayan dapat ikan, peternak jual sapi. Mereka harus punya akses pasar yang adil. Ketiga, pertanian naik level. Jangan cuma produksi mentah. Kalau kita cuma produksi mentah, keuntungan besarnya lari keluar. Karena itu, harusnya sejalan dengan Presiden. Ada yang namanya hilirisasi. Pengolahannya, packagingnya, gudangnya, distribusinya, dimulai dari Sumbawa. Ingat, kita punya madu Sumbawa dan susu kuda liar. Keempat, peternakan harus naik level. Dengan cara ekosistemnya diperkuat. Peternakan Sumbawa itu harus modern. Pakannya, kesehatan hewannya, rumah potongnya, industri olahannya. Jangan cuma jual hidup, tapi juga jual produk yang sudah jadi. Kelima, pariwisata harus jadi mesin ekonomi. Indonesia itu bagus, tapi jangan sampai wisatanya hanya bagus di foto. Wisata itu harus aksesnya beres, eventnya konsisten, promosinya digital. Biar homestay kita hidup, UMKM kita hidup, transportasi kita juga hidup, dan uangnya muter di Sumbawa. Percuma kita punya Gili Bedil, punya Pulau Moyo, punya Samota, terus punya Teluk Saleh, kalau nggak dipromosiin, Pak. Dan terakhir adalah pertambangan rakyat, karena kita ini daerah yang kaya akan emas dan sudah dilegalkan oleh Presiden. Apalagi di Indonesia sudah ada Lantung 1, Lantung 2, dan Badi atau Labu Kuris. Harusnya ini jadi jalan emas supaya rakyat bisa jadi penambang legal, bukan penambang ilegal. Karena tambang rakyat itu bukan soal gali emas, tapi soal keadilan ekonomi supaya manfaatnya kembali ke rakyat, bukan cuma ke aman mineral. Jadi kalau temanya gerak bersama Sumbawa Unggul, ukurannya harus jelas. Anak muda ikut bergerak, rakyat makin sejahtera, dan yang paling penting, semua sektor naik kelas. Jangan